Selamat sore teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Ini dia. Dimanapun Anda berada, sore ini di studio Timoho Blog Channel kedatangan seseorang yang praktisi di bidang IT, karena saya sengaja mengundang Mas Benny, namanya Mas Benny, praktisi teman-teman yang bergerak di bidang IT terkait dengan peretasan data dan berbagai halnya. Nah, ini kita akan berbincang soal itu. Ya Mas, sehat Mas? Ya, sehat selalu. Ya. Teman-teman sekalian, selain ber-IT ya, Mas Benny ini juga merupakan akademisi di sebuah kampus yang ada di Yogyakarta gitu. Mas, saya mau nanya Mas, itu sebetulnya kok bisa data kita PDN ya, Pusat Data Nasional itu diretas itu, kalau analisanya Mas Benny itu karena kita yang terlalu lemah proteksinya atau mereka yang terlalu kuat? Ya. Mereka terlalu pintar atau kita yang terlalu bodoh? Oke Mas. Kita itu kan sekarang masuk katanya digitalisasi. Jadi saya kan berbicara soal digitalisasi dan cyber security gitu. Nah, kita digitalisasi terus termasuk UMKM. Nah, Mas, apakah program digitalisasi kita sudah masuk sampai dengan cyber security-nya? Nah itu, jadi sebenarnya digitalisasi itu sangat penting. Tapi ketika cyber security-nya ini terabaikan, bagaikan kita ini menyajikan data kita secara terbuka pada pihak lain, hacker ataupun pihak-pihak yang berkepentingan, gitu ya. Jadi oleh karena itulah menjadi rawan. Ya, jadi tentu kerawanan ini ya harus disikapi dengan pemahaman ataupun penguasaan cyber security dari para pihak yang memang mau go digitalisasi. Teman-teman sekalian, jadi digitalisasi jangan cuma ngomong bisa masarkan produk dengan digital, bisa kemana-mana, tapi soal cyber security juga harus dipikir ya Mas. Mas dengar-dengar ya gencar digitalisasi kan UMKM. Sampai seberapa itu Mas bahayanya UMKM? Kalau ini baru saja ada katanya workshop untuk digitalisasi pembuatan web dan segala macamnya itu produk-produk. Tapi kok saya tidak melihat bagaimana mereka diajari untuk cyber security-nya itu gimana? Bahayanya apa kalau UMKM itu? Ya sebetulnya kalau yang nyata saat ini itu ketidakpahaman cyber security itu dimanfaatkan oleh beberapa hacker, khususnya dari kalangan promo judi online, gitu ya. Promo judi online. Promo judi online? Nah, ya. Gimana ceritanya? Jadi mereka karena pemahaman cyber security-nya rendah ataupun nggak paham ataupun nggak diajarin, itu webnya mudah dihack dan kemudian ketika mereka punya customer yang banyak, ya mereka bisa webnya itu dimanfaatkan untuk promo judi online. Oh gitu. Jadi misalnya saya punya web ini, kemudian pengikut website itu udah katakanlah 1.000 atau 1 juta, itu bisa dihack untuk promo. Iya. Jadi justru yang web-web yang kunjungannya banyak itu sangat menarik untuk kalangan hacker untuk promo produk lain, gitu ya. Justru itu menjadi incaran. Oleh karena itu ketika itu mereka produknya bagus, kemudian promonya bagus, dan sehingga kemudian mendapat kunjungan yang banyak. Nah itu yang kemudian juga menjadi incaran dari para hacker yang kemudian bisa meretas itu, dan biasanya mereka jual kepada pihak judi online ataupun pihak siapapun yang mau memanfaatkan itu. Jadi ada WTS, how to sell. How to sell ya? Who to sell? Iya, jadi kemudian ada want to buy gitu ya. Nah, itu mereka promo biasanya di Telegram. Kenapa mereka promo di Telegram? Karena
nomor handphonenya nggak muncul. Kalau di Telegram nomor handphonenya nggak muncul. Bisa tidak dimunculkan. Oh. Itu sehingga susah untuk melacaknya. Tapi banyak itu penawaran-penawaran di situ banyak yang marak juga karena bisa dihack itu. Ya jadi sangat marak dari sebenarnya lembaga-lembaga sosial, sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan kampus itu banyak yang kemudian dihack dan dijual kebanyakan ke judi online. Mas, saya kembali ke digitalisasi itu tadi. Jadi apabila kita masuk di dalam satu program digitalisasi, bukan hanya bagaimana melatih menggunakan konsep digital untuk memasarkan produk, ini berbicara soal UMKM lah. Sekarang digitalisasi bisa dipasang produknya, ditawarkan sampai luar negeri. Tapi kalau mereka tidak dibekali dengan cyber security, produk itu bisa dicolong, Mas. Iya, ya jadi untuk produk UMKM tentu itu kalau dari sisi hacker itu biasanya hanya ambil kepentingan mengalihkan untuk promo dari judi online gitu ya. Kalau dimungkinkan di situ ada data ya tentu akan ada doxing. Nah tentu sekelas UMKM itu adalah hal yang kecil bagi seorang hacker untuk masuk, untuk meretas itu ya. Karena untuk kampus saja jadi bulan-bulanan, apalagi ya katakan kampus ini kan isinya banyak orang pintar. Jadi UMKM nggak ada yang lola biasanya juga sekedar aja. Karena mereka tidak dibekali dengan materi cyber security ya. Itu perlu nggak Mas bagi teman-teman UMKM? Jadi bukan hanya sekedar diajari membuat web. Itu berat nggak Mas materi untuk cyber security bagi teman-teman UMKM? Yes, sebetulnya untuk cyber security di web ya tentu butuh keahlian dan pengalaman ya. Istilahnya kalau kita bangun rumah itu banyak pintunya. Oh, kalau nggak pakai cyber security merepotkan yang punya rumah juga. Kalau banyak pintunya. Iya. Nah, cyber security juga begitu. Yang punya pun juga akan repot. Nah, makanya ada juga orang bikin passwordnya mudah karena pinginnya gampang. Ada yang admin 123 gitu. Ada yang dibalik Ninja 123. Kalau yang kasus PDN kan admin crash 1234 gitu. Oh gitu ya? Ini kan karena adminnya tuh males untuk mengingat-ingat password. Kemudian juga adminnya kan seringkali kan tidak hanya satu. Sehingga dia dikasih password yang mudah diingat bersama. Nah, itu sehingga akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Password seperti itu banyak sekali dipakai. Bahkan di kalangan perbankan nasional itu juga ada yang pakai model begitu passwordnya. Iya. Jadi gampang diingat gitu ya? Gampang diingat oleh semua orang yang ngurusi IT di kantor itu bahkan diremote oleh kantor pusat dengan password yang mudah gitu. Nah, gini Mas, pengalaman panjenengan yang bergelut di bidang IT ya, di bidang IT dan cyber ini, sebetulnya bagaimana kita mengamankan data kita, kemudian termasuk dari passwordnya juga. Benar, kalau menurut pandangan panjenengan gimana, terutama buat nanti ini informasi buat teman-teman UMKM, kalau webnya ya harus diamankan dengan password orang gampang gitu. Apa Mas? Sebaiknya harus bagaimana gitu untuk konsep cyber security? Ya kalau tentu webnya memang mestinya dibangun tidak menggunakan menu-menu default dari web bawaan ya seperti Joomla, WordPress dan lain-lain kan tentu harus dimodify gitu sehingga keamanannya juga menjadi lebih baik. Oke, terus apa lagi Mas? Nah kalau kita hanya menggunakan menu-menu defaultnya aja
menjadi sangat mudah untuk diretas. Gitu. Jadi bentuk sistem cyber security apa yang harus dimiliki oleh misalnya ya teman-teman UMKM yang sudah digital ini apa aja Mas sebetulnya? Ya, kebanyakan kan orang-orang bangun web ini lebih fokus pada bagaimana webnya menarik secara penampilan satu kali pandangan mata itu terkesan. Hanya itu. Masalah keamanannya seringkali nggak terpikir. Terus teman-teman UMKM tuh jangan cuma bagus saja tapi harus aman. Terus dia cara membuat keamanannya itu Mas. Nah, ini tentu berapa SKS sendiri. Enggak, artinya secara garis besar. Misalnya aku nih akan digitalisasi produk gitu ya. Tapi kan aku juga harus mengamankan webku dari serangan itu gitu loh. Kemudian apa yang sebetulnya dasar saja apa yang harus saya lakukan gitu. Ya seperti tadi tentu data, terutama data ini kan yang penting harus diamankan. Kemudian beberapa jenis-jenis dari manajemen konten ini juga tidak bisa digunakan secara apa adanya, gitu ya, sehingga tentu harus dioprek dulu supaya kemudian juga keamanannya menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi artinya harus ada penguasaan dari pemrograman webnya, gitu ya. Pemrograman web bukan dari sisi bagaimana membangun tampilan, tapi juga bagaimana datanya aman. Wah, kalau enggak bisa dibobol ya Mas. Wah, iya. Baik teman-teman sekalian, teman-teman sobat UMKM. Jadi begini, jangan hanya terpesona dengan digitalisasi produk saja, gitu. Tetapi harus dibangun satu sistem keamanannya, juga cybernya. Karena yang saya lihat dan saya perhatikan bahwa ketika produk kita sudah bisa melanglang buana dengan konsep digital, itu bukan berarti produk kita aman, ya Mas ya, betul ya. Nah kemudian dicontoh, kemudian resepnya diambil, kemudian dan itu yang nanti akan menjadi bumerang bagi kita sendiri apabila kita tidak membangun satu sistem keamanan, ya keamanan cyber lah bagi digital yang kita buat, gitu ya Mas ya. Mas, kalau gitu gimana? Ini yang sebetulnya yang harus bertanggung jawab terhadap data, terhadap keamanan cyber kita itu siapa sih Mas sebetulnya? Ya sebenarnya masing-masing ya kalau untuk UMKM. Nah kita bicara UMKM tentu kita nggak bisa lepas dari bagaimana web-web besar ataupun portal-portal besar seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain itu yang mereka sendiri juga datanya jadi bulan-bulanan hacker gitu ya. Nah mereka ini sudah punya tim IT sendiri. Nah kalau UMKM bagaimana? Makanya ini tentu memang antara kebutuhan untuk memasarkan itu sebagai sesuatu hal yang sangat dibutuhkan, namun juga harus diingat keamanan datanya. Kalau hanya sekedar dititipi oleh judi online, itu mungkin kerugiannya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau yang sudah data pelanggan, ada kartu kreditnya, ada transaksi perbankannya, semuanya itu sistem perbankannya itu bisa dikerjain orang, itu yang jadi masalah. Nah kalau mungkin untuk UMKM pembayarannya nggak perlu pakai sistem web, mungkin keamanannya nggak perlu terlalu diperhatikan, mungkin nggak masalah. Tapi karena pembayarannya dengan m-banking itu nomornya tercatat gitu dan itu bisa diretas ya. Iya, nah itu yang yang riskannya di situ. Mas, terakhir Mas, pemerintah kan juga punya basis data nih. Ada data kependudukan di Dukcapil ya, terus ada data Bapeda, ada data macam-macam itu Mas.
Itu kalau punya kita kan sekarang aman gak sih Mas? Jadi deg-degan ini. Itu ya. Saya sendiri nggak habis pikir ya, karena beberapa tahun yang lalu sempat kasih masukan tentang dugaan kebocoran data kependudukan. Itu saya pernah laporkan ke Mabes Polri dan ternyata nggak bisa jalan. Alasannya karena undang-undang terkait data itu belum ditok gitu ya, tentang kependudukan, dan itu belum ditok DPR. Iya, sehingga polisi nggak bisa bergerak proses. Gitu. Oleh karena itu kita menjadi ngeri, semua infrastruktur dan data kita sudah di sana, tapi untuk penegakan hukumnya belum siap, gitu ya. Untuk bagaimana memproses itu. Sementara data kita sudah menjadi bulan-bulanan dari para hacker ini. Nah, sebabnya kan kalau data Dukcapil itu kan menyangkut pilkada, pemilihan umum dan segala macam. Jadi kan artinya itu by name, by address, ada nomor KTP-nya. Nah, Mas, maksud saya gitu, apakah dinas-dinas itu, organisasi pemerintah yang mengelola, yang menyimpan data itu juga cyber security-nya kok bisa ditemukan? Kayak kemarin katanya Mas Bira ada bantul dijual gitu, datanya mau diminta apa gitu, itu gimana sih Mas sebetulnya? Saya nggak ngerti itu loh. Jadi petanya mereka tuh gimana sebetulnya? Iya, ya, jadi seringkali kan ya promosi dari petugas yang ngurusin itu kan seringkali kan nggak mungkin orang yang sudah expert, yang dilatih itu ngurusi itu terus, karena dia mesti akan naik pangkat, pindah posisi dan lain-lain. Itu terjadi di pegawai negeri dan kepolisian, gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang sudah expert ngurusi itu, terus dipindah, pangkatnya naik, dipindah, ganti yang baru yang masih belum ngerti apa-apa. Nah, disinilah kerentanan itu terjadi. Jadi faktor promosi jabatan itu yang memang harus mau tidak mau harus terjadi, ini kemudian menjadi faktor kerentanan, karena pergantian pejabat itu menghasilkan orang yang ketika masuk di awal itu belum siap untuk ngurusi itu, sehingga terjadi kebocoran-kebocoran yang data ya segala macam gitu, data yang bisa dicuri gitu. Iya, ya. Jadi bisa juga itu kemudian dibocorkan karena mungkin juga ataupun secara sengaja ataupun tidak. Jadi yang begitu pindah tapi dia sudah ngantongi data gitu ya. Oh gitu itu juga dimungkinkan gitu ya. Oke. Gitu. Karena itu ya memang mesti dibangun sistem yang benar gitu ya, supaya data kita benar-benar aman. Termasuk di dinas-dinas yang sekarang kan digitalisasi Mas Sugarto. Semua pelayanan digital, semua tersimpan dalam bentuk digital. Dan ini memang menjadi hal penting untuk cyber security-nya Mas. Iya. Wah, teman-teman sekalian, ada yang menarik dari konsep digitalisasi bahwa harus sampai pada ujungnya. Bukan hanya sekedar di permukaan kita bisa menggunakan digital itu sebagai sebuah sistem, tapi harus ada pengamatannya, yaitu cyber security-nya. Nah, kita sampai ke sana enggak? Gitu. Bagaimana konsep ketahanan data kita? Kita tidak. Jadi ada satu pengalaman teman yang di UMKM, senang dia digitalisasi, kemudian produk-produknya ditampilkan, bisa sampai ke luar negeri, tapi hanya tidak bertahan lama, karena model dan motifnya itu dicontoh menjadi lebih murah dan gitu, umpamanya kayak gitu. Ini menjadi sangat penting perhatian buat kita semua, karena kita nggak punya proteksi untuk hal-hal yang kayak gitu, atau belum ya. Ini ya perhatian kita semua. Buat teman-teman yang di dinas, mohon diperhatikan itu data-data panjenengan itu menjadi sangat penting yang disimpan. Dukcapil apalagi mau pilkada, jadi ada tawaran wanipiro by data, by name, by address, itu bisa ya Mas? Bisa. Gitu ya. Bahkan ketika tadi saya
sempat melaporkan kebocoran data, webnya ada, gitu ya, dicek oleh penyidiknya dari Mabes itu, dicek namanya dia, oh ada kan, kemudian dia coba ngecek lagi anaknya yang masih SD itu ya, dicek, ada juga, muncul juga, padahal belum punya KTP. Ini artinya yang bocor bukan hanya sekedar yang sudah ber-KTP, tapi kependudukan C1 itu. Oh, berarti bukan hanya dari KTP, tapi C1-nya dia bisa tahu anaknya siapa, umurnya berapa gitu ya. Ngeri. Jadi cuman penyidiknya juga begitu setelah itu juga menghadapi kelemahan bagaimana mentersangkakan masalah kasus tersebut, karena tidak ada sarana hukum yang bisa dipakai untuk menjerat para terduga pelaku gitu ya. Oh gitu ya. Jadi hackernya masih senang-senang aja deh. Baik teman-teman, demikian obrolan kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Ini cukup menarik buat kita, menjadi warning buat kita juga tentang cyber security, digitalisasi dan sebagainya. Salam.